warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriama dari kelas 7A Agribisnis dengan NIM 18028050003. Yang dimana saya akan memenuhi tugas akhir semester saya, yaitu Hukum dan Politik Agraria, yang dimana terdapat 8 soal. Soal yang pertama, jelaskan definisi politik dan hukum agraria. Menurut Urip Santoso 2012, politik agraria adalah garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh negara dalam memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber alam lainnya termasuk hasil untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan negara. Baik, lanjut nomor kedua. Jelaskan perbedaan antara hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Hukum agraria adat, keseluruhan kaidah-kaidah hukum agraria berasal pada hukum adat. Perangkat hukum tidak tertulis. Hukum agraria adat melahirkan tanah adat seperti tanah ulayat, tanah hak milik di tanah hak pakai. Hukum agraria barat, keseluruhan kaidah hukum bersumber perdata barat, memiliki bukti tertulis atau bukti yuridis. Pertanyaan ketiga, ada 4 ciri pokok politik hukum agraria pada masa kolonial. Sebutkan dan jelaskan keempat ciri pokok tersebut. Prinsip domisi yang terwujud dalam kekuasaan golongan penjajah yang mayoritas, penduduk pribumi yang mayoritas. Yang kedua, prinsip eksploitasi, yaitu kekayaan tanah jajahan untuk kepentingan negara penjajah. Yang ketiga, prinsip diskriminasi, dampak pada penjajah yang menganggap dirinya lebih unggul dibandingkan penduduk pribumi. Yang keempat, prinsip definisi dependensi, membuat peraturan yang membuat masyarakat tergantung pada mereka. Lanjut pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan 4 hak-hak atas tanah barat. Yang pertama, hak Aigondom merupakan hak milik dalam pengaturan tanah barat. Yang kedua, hak Erfak merupakan hak guna usaha atau hak kebendaan untuk menikmati kegunaan tanah kepunyaan pihak lain. Yang ketiga, hak obstal merupakan hak numpang karang, yaitu hak kebendaan untuk mempunyai gedung, bangunan, atau tanaman di atas tanah orang lain. Yang keempat, hak gebruik merupakan salah satu jenis hak Aigondom. Lanjut pertanyaan kelima, sebutkan dan jelaskan 5 macam hak atas tanah yang Anda ketahui. Yang pertama, hak milik adalah hak turun-temurun terkait dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Yang kedua, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Yang ketiga, hak guna bangun adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan milik sendiri. Yang keempat, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut. Yang kelima, hak sewa untuk bangunan, yaitu seorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah. Pertanyaan yang keenam, yaitu jelaskan definisi pengadaan tanah dan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam sistem pengadaan tanah tersebut, serta sebutkan 3 contoh objek apa saja yang termasuk dalam kepentingan umum. Yang pertama, pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Yang kedua, kepentingan umum adalah istilah menyebut kesejahteraan masyarakat umum atau kesejahteraan bersama. Yang ketiga, contoh objek kepentingan umum seperti jalan tol, jalan umum, jalur kereta api, dan irigasi. Lanjut, yang ketujuh, konflik agraria di Indonesia masih saja terus berlangsung, bahkan semakin meningkat. Yang pertama, menurut Anda apa saja penyebab terjadi konflik agraria tersebut? Yang kedua, sebutkan 1 contoh konflik agraria yang Anda ketahui dan apa solusi untuk mengatasi konflik agraria tersebut. Konflik agraria terjadi karena berbagai faktor, diantaranya adalah penguasaan atas tanah serta perebutan sumber daya alam. Konflik agraria timbul sebagai akibat dari adanya ketersediaan atau kesenjangan terkait sumber-sumber agraria yang tidak lain adalah sumber daya alam.
Yang kedua, penyebab konflik yaitu sewa tanah tidak sesuai perjanjian awal. Pemicu terjadinya konflik yaitu perusahaan melakukan cara-cara kekerasan terhadap warga untuk menguasai tanah. Penyelesaian konflik dilakukan antara perusahaan, warga tiga desa dan pemerintah daerah melalui perundingan. Pertanyaan yang terakhir adalah jelaskan keterkaitan antara reforma agraria atau reformasi pertahanan dengan kesejahteraan petani. Dikutip dari jurnal Apriliani dengan judul Hubungan Reforma Agraria dengan Penunjuk Kata Kesejahteraan Petani, keterkaitan antara reforma agraria dan kesejahteraan petani dapat dilihat dari perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat ke taraf yang lebih baik seperti adanya perbaikan terhadap kepemilikan dan perbaikan terhadap non-material atau rasa aman, pendidikan, orientasi, hidup masa depan, dan kehidupan sosial yang lebih baik, kepemilikan sawah, rumah, dan segala isinya. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.